Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh jemaah Masjid Raya Pondok Indah. Saya Adi Pura hari ini akan membahas tentang hadis yang menunjukkan puasa diterima atau tidak. Para jemaah, mari kita mulai kajian ini. Saya sering bertanya, apakah puasa saya diterima Allah atau tidak? Sementara dalam hadis dikatakan, puasa untukku, ibadah yang lain untukmu. Bagaimana mungkin saya akan menghadap Allah dan menunjukkan puasa saya, sementara saya tidak yakin bahwa puasa saya diterima atau tidak? Ketika saya bertanya kepada banyak ustadz, rata-rata mereka menjawab dengan kalimat yang baik dan hampir sama. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang mengetahui semua itu. Bagaimana mungkin saya akan menghadap Allah dan menunjukkan ibadah puasa saya dan saya tidak tahu puasa saya diterima atau tidak? Karena itu saya mencari tahu dan saya bertanya kepada guru saya, dan guru saya menerangkan hal seperti ini. Memang benar di dalam hadis banyak dikatakan bahwa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Jadi banyak orang yang berpuasa dan mendapatkan lapar dan haus. Dia tidak sampai kepada tujuannya, dia tidak sampai kepada apa yang Allah kehendaki. Karena itu untuk mengetahui semua itu, mari kita ikuti kajian selanjutnya. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan Allah, Ustadz saya membuka sebuah ayat diawali surat 2 Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, kami wajibkan kamu dan orang sebelum kamu berpuasa agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuan berpuasa adalah menghantar kita menjadi manusia yang bertakwa. Dan di dalam Al-Quran surat 49 Al-Hujurat ayat ke-13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, kami ciptakan kamu bersuku-suku berbangsa-bangsa agar kalian saling kenal mengenal, dan sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Jadi kita diperintahkan Allah untuk berpuasa agar menjadi orang yang bertakwa, dan orang bertakwa adalah orang yang mulia. Maka siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan, dia berusaha menjadi orang yang bertakwa, dia sedang memuliakan dirinya. Dari dalil inilah maka Ustadz saya mengajarkan kepada saya, bukti puasa kita menjadi orang yang bertakwa, bukti puasa kita menghantar kita kepada kemuliaan, maka kita akan mendapatkan malam kemuliaan. Karena itu siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan dan menjadi takwa, kemudian dia menjadi mulia, maka dia berhak mendapatkan malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik pada 1000 bulan, dan itu terjadi di 10 hari terakhir. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan Allah, dari pemahaman inilah maka kita melihat di surat ke-97 Al-Qadr ayat 1 sampai dengan 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'idzni min rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang mulia. Siapakah orang yang mulia itu? Yaitu orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan dengan tujuan menjadi orang yang bertakwa, akhirnya dia menjadi orang yang mulia. Bukti dia mencapai ketakwaannya, mencapai kemuliaannya, dia mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang tinggal 10 hari di terakhir.
bisa 21, 23, 25, 27, atau bahkan 29. Mari kita raih malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena pada malam itu malam yang lebih baik pada 1000 bulan. Kalau 1000 bulan dibagi 12 bulan setiap tahunnya, maka kurang lebih 83 tahun lebih hidup kita akan menjadi lebih baik. Di saat itulah malaikat dan malaikat Jibril turun untuk mengatur segala urusan. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan Allah, bisa kita bayangkan di bulan Ramadan, kita berpuasa di bulan Ramadan, dan puasa kita menjadi kita orang bertakwa, menjadi orang yang mulia, maka Allah muliakan kita dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Setelah 20 hari kita berpuasa di bulan Ramadan dan berusaha menggapai ketakwaan yang Allah ridhoi, sehingga kita bisa berharap malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Karena itu, malam itu adalah malam yang lebih baik pada 1000 bulan. Malam di mana malaikat dan malaikat Jibril akan turun untuk mengatur segala urusan kita yang kadarnya 83 tahun lebih ke depan. 83 tahun ke depan hidup kita diatur dan diurus oleh Allah melalui para malaikatnya. Maka itulah yang kita dapatkan. Salamun ya hatta matla'il fajr. Kesejahteraan, keselamatan selalu kita rasakan. Namun sungguh disayangkan, banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi tidak mampu menghantar dia kepada ketakwaannya, kepada kemuliaannya, sehingga malam Lailatul Qadar adalah sebuah malam yang merupakan malam impian, malam imajinasi, karena kita tidak pernah merasakan itu. Karena itu, marilah di bulan Ramadan tahun ini kita raih Lailatul Qadar. Bagaimana caranya? Menjadilah kita orang-orang yang bertakwa, yang insya Allah menjadi orang yang mulia, sehingga kita berhak mendapatkan malam kemuliaan. Saya sering bertanya kepada Ustadz saya, bagaimana caranya saya mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Ustadz saya mengatakan, syaratnya adalah kamu harus menjadi orang yang bertakwa. Takwa haruslah takwa versi Allah. Kenapa? Karena Lailatul Qadar adalah hak prerogatif Allah. Maka takwa kita pun harus sesuai dengan standarnya Allah. Takwa di dalam Al-Quran ada di 2 surah. Yang pertama surat 2 Al-Baqarah ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang bertakwa adalah orang yang satu, dia beriman kepada yang gaib. Dia yakin bahwa Lailatul Qadar bukanlah sesuatu yang tidak mungkin, tetapi sesuatu yang pasti bisa kita rasakan. Yang kedua adalah orang yang mendirikan sholat. Karena itu di bulan Ramadan ditambah dengan sholat sunnah yang lain. Misalnya surat 17 Al-Isra ayat 79 dengan melakukan sholat tahajud, atau sholat tahajud ini dilakukan berjamaah yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab menjadi sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat berjeda. Maka mari di bulan Ramadan ini kita lakukan sholat tarawih. Yang ketiga adalah orang-orang yang menafkahkan sebagian daripada hartanya. Maka di bulan Ramadan ini kita digugah untuk selalu menafkahkan hartanya. Dan apa yang terjadi? Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala daripada puasa orang tersebut. Maka dari dalil inilah, ini adalah suatu himbauan agar kita mau menafkahkan harta kita di bulan Ramadan lebih daripada bulan-bulan biasanya, dengan harapan ini semua menghantar kita pada ketakwaan kita. Dan yang berikutnya adalah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Karena itu di bulan Ramadan dianjurkan kita menghatamkan Al-Quran, dianjurkan kita tadabbur Quran, dianjurkan kita untuk memahami Al-Quran dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu Rasul bersabda, di bulan Ramadan aku menghatamkan Al-Quran didampingi oleh malaikat Jibril. Karena memang benar malaikat Jibril dan para malaikat turun di bulan Ramadan, wabil khusus di malam Lailatul Qadar tadi. Karena itu
ada hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus beriman kepada goyang goib. Bolehlah kalau ada sesuatu yang pasti bisa kita rasakan. Dan yang kedua, kita harus menambah sholat-sholat kita dengan salah sunnah yang lain. Wabil khusus adalah sholat tahajud. Kenapa? Karena itu adalah bagian daripada menambah sholat ciri pada orang bertakwa. Dan yang ketiga, di bulan Ramadan ini kita digugah untuk selalu menafkahkan harta kita. Dan yang keempat, perbanyaklah membaca Al-Quran. Insya Allah kita mampu menghatamkan Al-Quran. Karena inna anzalnahu fi lailatul qadar. Karena sesungguhnya Al-Quran diturunkan pada malam kemuliaan. Malam kemuliaan diperuntukkan orang yang mulia. Siapakah yang mulia? Yang bertakwa di bulan Ramadan tersebut. Siapakah yang bertakwa di bulan Ramadan tersebut? Yaitu orang-orang yang berpuasa. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga seluas langit dan bumi yang diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Siapakah orang bertakwa itu? Satu, orang yang menafkahkan hartanya di saat sempit dan lapang. Seperti tadi, Rasulullah menganjurkan kita untuk menafkahkan hartanya di bulan Ramadan. Wabil khusus, memberi makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Yang kedua adalah orang-orang yang menahan amarah. Maka Rasulullah pun bersabda, ketika di bulan Ramadan ada yang mengajak Anda untuk berselisih, katakan, maaf, saya sedang saum. Karena itu perintah untuk kita menahan amarah. Dan yang berikutnya adalah orang-orang yang memaafkan orang lain. Karena itu di bulan Ramadan banyak orang yang selalu mengajukan kalimat atau ucapan maaf lahir dan batin. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang pandai memaafkan di bulan Ramadan ini dan bulan-bulan selanjutnya, sehingga Allah perkenankan untuk memaafkan dosa-dosa kita. Dan yang berikutnya adalah orang-orang yang selalu berbuat baik. Karena itu di bulan Ramadan berbanyaklah perbuatan baik kita. Dan yang kelima adalah orang yang bila dia berbuat salah, dia ingat Allah dan sesungguhnya hanya Allah yang bisa mengampuninya dan dia tidak melakukannya lagi. Karena itu di bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan, bulan maghfirah, bulan Ramadan, bulan pembakaran dosa. Maka di bulan Ramadan perbanyaklah kita membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Bahkan Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya doa adalah istighfar, astagfirullahaladzim, dan sebaik-baiknya zikir adalah tahlil la ilaha illallah. Puasa kita menghantar kita kepada ketakwaan, puasa kita menghantar kepada kemuliaan, sehingga kita berhak mendapatkan malam kemuliaan. Saya Adi Pura minta maaf lahir dan batin, dan saya mengucapkan buat saudara-saudara sekalian, mari kita raih ketakwaan di bulan Ramadan ini. Mari kita lakukan bulan Ramadan ini dengan satu, selalu percaya kepada yang gaib. Dua, dengan mendirikan salat. Tiga, menafkahkan sebagian harta kita. Empat, beriman kepada Al-Quran dan kitab sebelumnya. Lima, selalu menafkahkan hartanya di saat sempit dan lapang. Menahan amarah. Dan juga selalu memaafkan orang lain. Berbuat baik dan mohon ampun kepada Allah. Insya Allah puasa Ramadan kita hari ini menghantar pada kemuliaan ketakwaan sehingga mendapatkan malam Lailatul